time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baiklah, kita akan membahas soal yang pertama, yaitu buktikan nilai determinan yang sudah diperoleh hasilnya matriks ordo 3x3, yang mana pada soal satu ini delta-nya sama dengan 3, 1, 4, 3, 1, 3, 2, 8, 4, yang hasilnya adalah 22. Kita menjawab soal delta ini menggunakan cara yang pertama, yaitu inverse cofactor. Cara yang kedua kita menggunakan metode Q. Baiklah, langsung saja kita menjawab soal yang pertama menggunakan inverse cofactor. Untuk menjawab soal inverse cofactor ini, kita mencari terlebih dahulu minor satu-satunya. Nah, di sini minor satu-satu di sini artinya baris pertama, kolom pertama. Yang tidak kita garis itu kita pindahkan ke sebelahnya. Di sini ada angka 1, angka 3, angka 8, angka 4. Kita pindahkan. Selanjutnya kita kalikan silang. 4 kita kalikan 1, 8 kita kalikan dengan 3. 4 dikali 1 hasilnya 4, kita kurangi. 8 dikali 3 hasilnya 24. 4 kita kurangi sama 24 hasilnya adalah negatif 20. Selanjutnya kita mencari C11. C11 sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dikali M11 sama dengan negatif 1. Di sini I adalah yang M11 ini adalah I, yang satunya J. Jadi M11 di sini negatif 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11 hasilnya adalah negatif 20. Negatif 1 kita pangkatkan 1 tambah 1 dikali negatif 20 hasilnya adalah negatif 20. Selanjutnya kita mencari minor 1, 2. Nah, di sini minor 1, 2 ini artinya baris pertama, kolom kedua. Yang tidak kita kolom ini sama, kita pindahkan ke sampingnya. Di sini ada angka 3, angka 3, angka 2 sama angka 4. Kita pindahkan. Lalu kita kalikan silang juga. 4 kita kalikan dengan 3, kita kurangi. 2 kita kalikan dengan 3 sama dengan 4 kali 3 12 dikurang 2 kali 3 adalah 6. Jadi 12 kita kurangi 6 hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita mencari C12-nya. Untuk mencari C12-nya ini sama, kita menggunakan cara yang C11 dapatlah hasilnya negatif 6. Selanjutnya kita mencari M13. Untuk M13 ini artinya baris pertama, kolom ketiga. Yang tidak kita garis ini kita pindahkan ke sampingnya. Ada angka 3, angka 1, angka 2, angka 8. Selanjutnya kita kalikan silang. 8 kita kalikan dengan 3, kita kurangi. 2 kita kalikan dengan 1. Dapatlah hasilnya 22. Selanjutnya mencari C13. Untuk mencari C13 sama dengan cara yang tadi, yang mencari C11, dapatlah hasilnya 22. Kemudian kita mencari delta-nya. Delta, untuk rumus delta ini A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Untuk A11 berarti dia baris pertama kolom ke-1 itu ada angka 3. Dapatlah 3 nih, kita kali C11 tadi kan kita sudah dapat hasilnya nih. Nih negatif 20. Lalu kita tambah A12. A12 itu berarti baris pertama kolom kedua itu adalah dapatlah angkanya 1.
C12 nya adalah negatif 6. Kita tulis ditambah A13. A13 berarti baris pertama kolom ketiga itu adalah 4. Kita kali C13 nya sudah kita dapatkan hasilnya ada 2. Kemudian kita kalikan 3. Kita kalikan dengan negatif 20, dapatlah negatif 60. Kita kurangi karena positif 1 dikali negatif 6 adalah negatif 6. Ditambah 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Negatif 60 kita kurangi dengan 6, kita tambah 88 hasilnya adalah 22. Jadi untuk soal yang pertama ini yang menggunakan metode inverse cofactor itu terbukti bahwa nilainya adalah 22. Selanjutnya kita menggunakan metode cube. Untuk mencari metode cube, kita menggunakan rumus delta sama dengan 1 per A11 pangkat N dikurang 2 A11, A12, A21, A22, A11, A13, A21, A23 dan seterusnya. Delta sama dengan 1 per A11 di sini artinya baris ke-1 kolom ke-1 yaitu 3 N pangkat N di sini artinya matriks atau 3 kali 3 berarti N nya adalah 3 dikurangi dengan 2. A11 berarti baris ke-1 kolom ke-1 ada 3. A12 berarti baris ke-1 kolomnya ke-2 ada 1. A21 berarti barisnya kedua kolomnya ke-1 hasilnya adalah 3. A2 adalah baris kedua kolom ke-1 yaitu 1. Dan untuk selanjutnya untuk mencarinya sama yaitu melihat baris dan kolomnya. Selanjutnya delta sama dengan 1 per 3 pangkat 3 dikurang 2. Di pangkat 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Berarti 1 per 3. Itu selanjutnya kita kalikan silang. 1 kita kalikan dengan 3 hasilnya adalah 3. 3 kita kalikan dengan 1 hasilnya adalah 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. 4 dikali 3 hasilnya 12. 8 dikalikan dengan 3 hasilnya 24. 2 dikali 1 hasilnya 2. 4 dikalikan 3 hasilnya 12. 2 dikali 4 hasilnya 8. Selanjutnya delta sama dengan 1 per 3 kita pindahkan. 3 dikurang 3 hasilnya 0. 9 dikurangi 12 hasilnya negatif 3. 24 dikurangi 2 hasilnya 22. 12 dikurang 8 hasilnya 4. Delta sama dengan 1 per 3. Ini juga sama kita kalikan 9. Nah, kalau kita kalikan 4 hasilnya 0 dikurangi 22 dikali min 3 hasilnya min 66. Delta sama dengan 1 per 3 dikali 6 dikurang negatif 66 hasilnya adalah 66. Delta sama dengan 1 per 3 dikali 66. Ini bisa kita bagi 66 kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 22. 3 kita bagi
hasilnya 22 sama dengan hasil yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu buktikan nilai X, Y, dan Z yang sudah diperoleh hasilnya. Di mana soalnya A sama dengan 2, 5, negatif 33, 6, 8, negatif 57, negatif 3, 3, 4, 15. Di mana hasilnya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita menggunakan cara eliminasi Gauss-Jordan dan aturan Kramer. Langsung saja kita jawab menggunakan cara yang pertama, yaitu cara Gauss-Jordan. Sebelum kita mencari Gauss-Jordan, terlebih dahulu kita mencari Gauss-nya. Untuk mencari Gauss-nya, kita menggunakan rumus 1/2 dikali B1, yang artinya kita mencari baris ke-1, mencari nilai baris ke-1. Kita harus mengasih nilai 2 ini menjadi 1. Langsung saja, 1/2 dikali baris ke-1 yaitu 2. 1/2 dikali 2 hasilnya adalah 1. 1/2 dikali 5 hasilnya 5/2. 1/2 dikali 3 hasilnya 3/2. 1/2 dikali 3 sama dengan 3/2. Nah, untuk selanjutnya kita cara yang kedua itu kita nolkan 6 ini. Rumusnya yaitu B2 dikurang 6 dikali B1. 6 dikurang 6 dikali 1 hasilnya 0. 8 dikurang 6 kali 5/2 hasilnya negatif 7. Negatif 5 dikurang 6 dikali 3/2 hasilnya 4. 7 dikurang 6 dikali 3/2 hasilnya 2. Selanjutnya kita nolkan yang negatif 3 ini. Di mana rumusnya B3 ditambah 3 dikali B1. Karena kita mencari baris yang ketiga, untuk baris 1, 2 nya kita pindahkan, terus baris yang ketiganya kita cari nilainya. Di mana negatif 3 ditambah 3 dikali 1 hasilnya 0. 3 tambah 3 dikali 5/2 sama dengan 21/2. 4 ditambah 3 dikali 3/2 hasilnya 1/2. 15 ditambah 3 dikali 3/2 hasilnya 39/2. Nah, untuk cara yang selanjutnya juga sama, di mana di sini hasilnya 0, 1, 4/7, 2/7. Untuk yang selanjutnya hasilnya adalah 0, 0, 11/2, 39/2. Untuk baris yang ketiga yaitu 0, 0, 1, 3. Nah, untuk yang cara Gauss itu ada 6 langkah, sudah kita dapat. Selanjutnya kita masuk ke Gauss-Jordan-nya. Nah, untuk Gauss-Jordan-nya kita yang 5/2 ini kita jadikan angka 1. Untuk yang baris kedua dan ketiganya kita pindahkan, yang kita cari adalah nilai baris yang ke-1. 1 dikurang 5/2 dikali 2 hasilnya 1. 5/2 dikurang 5/2 dikali 1 hasilnya 0. Negatif 3/2 dikali 5 dikurang 5/2 dikali negatif 4 pakai 7 sama dengan negatif 1/14. 3/2 dikurang 5/2 dikali 2/7 hasilnya 11/14. Selanjutnya kita mencari baris yang pertama, yang dimana di sini negatif 1/14 kita jadikan 0. Dapatlah hasilnya 1, 0, 0, 1. Selanjutnya kita
nolkan negatif 4 per 7 ini. Dimana rumusnya B2 ditambah 4 per 7 dikali B3. Dapatlah hasilnya 0, 1, 0, 2. Nah, di sini sudah terbukti bahwa X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 3. Di sini telah terbukti bahwa eliminasi Gauss Jordan itu hasilnya 1, 2, dan 3. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua, yaitu aturan Kramer yang masih menggunakan soal yang sama. Di sini kita buat dulu persamaannya, di mana di sini kita anggap X, ini kita anggap Y, kolom ketiganya kita anggap Z, kolom keempatnya kita anggap D. 2X ditambah 5Y dikurang 3Z sama dengan 3, 6X ditambah 8Y dikurang 5Z sama dengan 7, negatif 3X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 15. Untuk mencari aturan Kramer ini, ada rumus yang kita gunakan, yaitu D sama dengan A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 sama dengan A1. 2X kita anggap sebagai A1, 6X kita anggap A2, negatif 3X kita anggap A3. Positif 5Y yang kita anggap B1, positif 8Y kita anggap B2, positif 3Y kita anggap B3. Negatif 3Z nya kita anggap C1, negatif 5Z nya kita anggap C2, positif 4Z nya kita anggap C3. Yang hasilnya ini kita anggap D, B1, B2, B3. Nah, di sini kan kita ditanyakan A1. A1 di sini adalah positif 2. Kita tulis positif 2. B1. B1 itu adalah positif 5Y. Kita tulis nih positif 5. Selanjutnya kita mencari C1. C1 di sini adalah negatif 3. Kita tulis yang negatif 3-nya. Selanjutnya kita mencari A2. A2 di sini adalah positif 6. Kita tulis A2-nya positif 6. Selanjutnya B2. B2 di sini adalah positif 8. Kita tuliskan B2-nya positif 8. C2-nya negatif 5, A3-nya negatif 3, A3-nya 3, C3-nya 4. Nah, untuk mencari DX, DY, DZ itu sama, kita lihat di persamaan inisial 3 variabelnya. Selanjutnya kita masuk ke D. Untuk D ini kita pindahkan yang 2, 5, negatif 3, 8, negatif 5, negatif 3, negatif 4 ini kita pindahkan. Selanjutnya kolom yang pertama ini, kolom pertama dengan kolom kedua ini kita pindahkan ke sampingnya. Baru kita cari hasilnya. A sama dengan 2 kali 8 dikalikan 4 ditambah 5 dikali min 5 dikali min 3 ditambah min 3 dikali 6 dikalikan 3 kita kurangi min 3 dikali 8 dikali min 3 kita tambah 3 dikali min 5 kali 2 kita tambah 4 kali 5 kali 5. Dapatlah setelah kita tambahkan dan kurangkan, dapatlah hasil D-nya sama dengan negatif 77. Untuk mencari nilai DX, DY, dan DZ-nya sama, kita mencarinya macam tadi. Selanjutnya kita mencari nilai X. Di sini X-nya rumusnya yaitu DX per D, di mana nilai DX tadi kita dapat negatif 77. Kita tulis negatif 77 dibagi nilai D. Nilai D tadi kita dapatkan juga negatif 77. Kita tulis nih negatif 77. Nah, negatif 77 ini kita bagikan dengan negatif 77. Dapatlah hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita mencari nilai Y. Mencari nilai Y ini rumusnya DY per D, di mana DY-nya kita dapat tadi negatif 154.
Selanjutnya kita mencari nilai Z, di mana rumusnya DZ dibagi D. Di sini nilai DZ-nya sama dengan negatif 231. Kita bagi dengan nilai D-nya negatif 77, dapatlah hasilnya 3. Nah, jadi di sini jelas terbukti bahwa nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah 2, nilai Z-nya adalah 3. Jadi untuk soal